Orang yang telah menetapkan ridhanya Allah menjadi bagian terbesar pada hidupnya, maka dia adalah orang yang paling ringan beban pada hidupnya ketika dia telah memasukkan ridhanya Allah menjadi tujuan terbesar pada hidupnya. Makanya tidak salah kalau Allah berfirman, waridwanum minallahi akbar. Sesungguhnya keridhaan Allah itu yang paling besar. Karena kalau orang itu sudah meletakkan ridhanya Allah, maka dia tidak akan terbebani dengan komentar manusia. Kalau dia sudah meletakkan ridhanya Allah, maka dia tidak akan terbebani dengan komentar-komentar yang datang dari manusia. Kalaupun dia memberikan pengorbanan pada hidupnya, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah menjadi berat dengan apapun yang dia lakukan, selama dia telah meletakkan ridhanya Allah pada kehidupan dia. Makanya sampai ulama Abdul Badawi Al-Khalafi juga menyampaikan, Masya Allah, Abdul Badawi Al-Khalafi menyampaikan sumber permasalahan dan problematika pada kehidupan kita, kalau kita meletakkan makhluk pada hati kita lebih besar daripada kita meletakkan Khalik pada hati kita. Coba kalau kita sudah meletakkan Khalik kalau kita meletakkan makhluk pada hati kita, akhirnya pikiran kita selalu tidak akan pernah tenang, dan tentunya kita selalu akan gelisah, selalu kita akan sedih dengan berbagai macam komentar manusia. Makanya hari ini di zaman sosial media, ketika banyak orang itu bisa mendapatkan simpati dengan mudah dari kerumunan manusia, justru tidak menjadikan standar kebahagiaan menjadi mudah didapatkan. Tetapi justru penyakit-penyakit mental illness ini berkembang luar biasa di sekitar kita. Karena apa? Karena kalau kita sudah memasukkan urusan makhluk pada hati kita, maka kita menjadi orang yang paling jauh dari rasa bahagia. Hidupnya menjadi beban, hidupnya penuh dengan kekecewaan, hidupnya penuh dengan tertekan, pressure yang dia rasakan kalau dia memasukkan makhluk menjadi tujuan dalam hidupnya. Beda kalau kita itu meletakkan ridhanya Allah. Orang yang telah meletakkan ridhanya Allah pada kehidupan, walaupun ini sangatlah berat, sangatlah sulit, tetapi sesungguhnya ketika kita memasukkan Khalik dalam tujuan kehidupan kita, maka itulah yang akan menjadikan beban kita menjadi ringan. Apapun yang kita lakukan menjadi mudah karena kita merasa dibersamai oleh Allah yang telah menjadi tujuan kita, dan itulah sesuatu yang paling besar dalam kehidupan kita. Masya Allah ya. Inilah yang menjadikan kita memahami waridwanu minallahi akbar dalam surat At-Taubah. Sesungguhnya keridhaan Allah itu merupakan sesuatu yang paling besar. Makanya itulah yang tercermin dari doanya Rasulullah. Doa ini termasuk doa yang harusnya kita hadirkan. Doa ini dikatakan oleh Rasulullah dan sering sekali saya menyampaikan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam setiap pintanya kepada Allah. Dan ini maknanya sangat indah. Sangat-sangat sayang kalau kita tidak menyebutkan doa ini dalam setiap ibadah kita. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang paling kau cintai, yang memudahkan kami untuk meraih cintamu. Nah, itulah yang menjadikan kita senantiasa diberasa di dalam kebaikan. Semoga kita senantiasa tahu sumber permasalahan dalam hidup kita itu salah satunya kalau kita lupa dan lalai ketika kita terpedaya dan tidak menjadikan Allah itu tujuan terbesar dalam kehidupan kita. Makanya orang kalau mereka telah meletakkan ridhonya Allah pada jantung hatinya, mereka itulah sebenarnya wali-wali Allah yang terbaik. Mereka lah orang-orang yang terbaik dan pilihan dalam kehidupan dunia ketika mereka telah mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan kita tentunya paham ya, sudah sering saya sampaikan, orang kalau sudah mendapatkan ridhanya Allah, bukan hanya bebannya ringan, dia tidak akan terbebani dengan komentar manusia, tidak peduli dengan apapun dari pencapaian-pencapaian urusan dunia kalau dia memang sudah menempatkan Allah menjadi khalik dan tujuan dalam hidupnya. Bukan hanya itu saja, tapi Allah juga akan memberikan kepadanya pertolongan-pertolongan dari kalangan malaikat yang memberikan kepadanya tasjid. Tasjid itu penguatan, motivasi.
di mana penguatan dan motivasi itu tidak ada yang bisa menandingi, karena yang memberikan itu adalah para malaikat, para pesuruh-pesuruh Allah yang Allah turunkan kepada mereka yang dicintai oleh Allah. Makanya di dalam salah satu riwayat yang sahih, dalam riwayat Muslim, ada hadis yang membuat kita bisa tersenyum kalau kita sedang merenungkan. Ketika kita berharap kita bisa mendapatkan apa yang ada di dalam hadis ini. Hadisnya itu adalah innallaha idza ahabba 'abdan ta'a Jibril faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa'hibbuhu fayuhibbuhu fayunadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu fayuhibbunahu wa yad'u lahul qabulu fil ardi. Makanya di dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim menyampaikan Allah itu kalau sudah ridho, ketika manusia itu selalu menempatkan ridhonya Allah pada jantung hatinya, pada pucuk-pucuk jiwanya, dia selalu menghadirkan Allah setiap waktunya. Kalau kecewa sama manusia, ingatnya Allah. Kalau kecewa sama keluarga, ingatnya Allah. Kalau kecewa sama karir, ingatnya Allah. Dan dia terus menempatkan Allah menjadi tujuan terbesar pada hidupnya, maka Allah pun jatuh cinta kepadanya. Apa yang Allah lakukan kalau Allah itu jatuh cinta? Maka kata Rasulullah, Allah itu kalau jatuh cinta tidak menyembunyikan nama, ya, nominator yang menjadikan Allah jatuh cinta. Tapi Allah sampaikan namanya, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, dipanggil Jibril. Jibril mendekat kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, ya Jibrilu inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah jatuh cinta kepada fulan. Disebutkan namanya, disebutkan keluarganya, disebutkan alamatnya, disebutkan tempatnya dia di mana, disebutkan apa sih episode-episode yang menjadikan dia bisa dicintai sama Allah. Lalu Allah berfirman, inni uhibbu fulanan. Jibril, aku ini jatuh cinta sama dia. Aku jatuh cinta sama dia, kata Allah. Maka Jibril kemudian mendapatkan amaran, mendapatkan perintah, ya Jibrilu fahibbuhu. Wahai Jibril, cintailah dia Jibril sebagaimana aku mencintainya. Maka Jibril mencintai orang tersebut. Selesai? Belum. Kemudian Jibril fayunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril mengumumkan ke seluruh penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan. Wahai para penduduk langit, Allah ini baru saja mengambarkan, membuat kabar, membuat pengumuman. Allah telah jatuh cinta kepada fulan. Disebutkan namanya, keluarganya, episode-episode hidupnya yang menjadikan Allah jatuh cinta kepadanya. Fahibbuhu, cintailah dia, wahai seluruh penduduk langit. Yang dikatakan oleh Allah, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala adalah para penduduk langit itu tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan melakukan apapun yang dititahkan kepada mereka. Maka kemudian malaikat-malaikat pengisi langit itu berkata, kami mencintainya, wahai Jibril. Kami mencintainya sebagaimana engkau dan Allah mencintainya. Maka kemudian malaikat itu meletakkan keridhaan mereka kepada orang yang telah dicintai Allah dan malaikat Jibril. Apa sih? Nah, ini ada penjelasannya di dalam surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat akan turun untuk memberikan kekuatan, memberikan motivasi kepada orang-orang yang Allah cintai. Ya. Lalu motivasinya apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu sedih, jangan kamu khawatir. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan berita surga yang telah dijanjikan. Dan itulah yang menjadikan orang yang telah menjadikan Allah menjadi tujuan dan dia mendapatkan ridhanya, maka selalu pertolongan Allah lebih besar daripada episode berat yang dia jalani. Ujiannya memang berat, tetapi pertolongannya lebih besar daripada ujian. Kesulitannya memang tidak sedikit, tetapi pertolongan Allah lebih banyak daripada kesulitannya. Dan itulah kunci kenapa orang solih ujiannya bertubi-tubi, tapi kenapa senyuman tidak pernah lengser dari wajahnya, ketenangan tidak pernah hilang dari serabah hatinya. Ya karena mereka mendapatkan motivasi dari para malaikat yang terus memberikan kalimat-kalimat penyejuk dan motivasi. Sudahlah, tidak usah khawatir, udahlah, tidak usah sedih. Karena sesungguhnya kamu telah diberitakan dengan kabar gembira surga. Nah itulah yang menjadikan kita paham. Itulah pentingnya menjemput ridhonya Allah. Karena ridhonya Allah itu harus dijemput. Tidak bisa ditunggu. Tidak bisa ditunggu. Tidak bisa kita harapkan laduni datang kepada kita tiba-tiba. Ya tidak bisa.
maka sesungguhnya keridhaan Allah itu harus dijemput. Dan salah satu kendaraan yang bisa menghantarkan kita kepada jemputan, yaitu pada terminal ridhonya Allah itu adalah, yaitu ketika kita kemudian memantaskan diri kita pada amal-amal yang bisa menjadikan diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah betapa pentingnya ridhonya Allah dalam kehidupan kita. Memang betul kalau sudah menetapkan ridhonya Allah itu tenang hidup kita. Mau diomongin orang apapun itu selama kita tahu dalilnya, selama kita tahu bagaimana yang terjadi, kita tenang. Jangan pernah menjadikan simpati dan ridhonya makhluk menjadi tujuan. Karena itu justru akan memporak-porandakan kekuatan kita, menjadikan kita terjerumus kepada kerusakan. Maka Masya Allah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mempelajari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi rujukan kita dan akan menjadi kajian kita pada kesempatan sore kali ini. Kemarin kita telah mempelajari berbagai macam sifat-sifat yang menjadikan diri kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama mereka yang senantiasa bersuci, golongan yang kedua mereka yang senantiasa bertaubat, golongan yang ketiga orang yang berbuat kebaikan, golongan yang keempat orang yang mengikuti syariat, golongan yang kelima orang yang sabar, golongan yang keenam orang yang bertakwa, golongan yang ketujuh orang yang bertawakal, golongan yang kedelapan orang yang berlaku adil, golongan yang kesembilan orang yang berjihad, golongan yang kesepuluh orang yang senang membaca qul huwallahu ahad, golongan yang ke-11 orang yang bersumpah atas nama Allah. Sekarang kita akan menuju kepada golongan yang ke-12, yaitu adalah mereka yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang mukmin yang kuat. Ini akan menjadi pembahasan kita. Maka ketika kita membaca ini, tentunya kemudian kita mempelajari terlebih dahulu referensinya. Kenapa menjadi mukmin atau mukminah yang kuat itu menjadi salah satu barometer Allah itu mencintai kita? Tentunya kesimpulan ini atau poin yang ke-12 ini harus kita pahami dalilnya. Supaya kita paham lalu memahami dalilnya sesuai dengan penjelasan dan penjabaran yang disampaikan oleh para ulama, supaya kita tidak sampai salah memahami setiap dalil yang sampai ke dalam kehidupan kita. Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah, kemudian diterangkan Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin kul qadarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan, kata Rasulullah. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. Janganlah engkau merasa lemah apabila engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau mengatakan seandainya saya berbuat ini dan berbuat itu. Tentunya tidak akan begini dan tidak akan begitu, tetapi katakanlah ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki, dan jangan mengatakan andaikan saja. Karena sesungguhnya ucapan itu akan menjadi pintu yang terbuka bagi setan untuk bekerja memporak-porandakan hati kita. Ini hadisnya. Maka kemudian disinilah kita akhirnya paham salah satu di antara referensi ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bagaimana kita menjadi seorang mukmin yang kuat dan mukminah yang kuat. Tentunya ada pada sebagian masyarakat yang memahami hadis ini letterlek, bahwasanya memahami ini tekstual. Yang dimaksudkan bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah yaitu adalah yang mereka badannya atletis, atau mereka seorang wanita yang mereka itu rajin berolahraga, bisa mungkin bisa kemudian melakukan banyak gerakan dan aktivitas. Lalu dikatakan inilah mukmin yang kuat yang lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sebenarnya mana itu tidak 100% salah, tapi juga tidak 100% yang benar. Karena sesungguhnya di dalam syarah hadisnya memang tidak menjelaskan tentang perkara itu. Mari kita bedah, apa sih artinya mukmin yang kuat itu ketika mereka lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.
Walaupun pada keduanya ada kebaikan. Wa fi kullin khairun. Setiap keduanya ada kebaikan, kata Rasulullah. Maka kemudian adalah yang dimaksudkan adalah mukmin yang kuat di sini kita letakkan pada makna yang benar, yaitu adalah orang yang kuat secara hatinya untuk berbuat ketaatan. Maka inilah yang kemudian menjadikan seseorang itu dapat dicintai oleh Allah ketika dia memiliki hati yang kuat, bergegas di dalam melakukan kebaikan, bergegas di dalam melakukan ketaatan, daripada mukmin yang lemah, yang mereka melambat-lambatkan sebuah ketaatan, melambatkan sebuah kebaikan, tidak lahir kekuatan setiap dia beramal soleh dalam penghambaan dia kepada Allah. Maka ini sesungguhnya yang pertama lebih dicintai daripada yang kedua. Ini merupakan makna hadisnya. Jadi artinya kuat ini kembalinya kepada hati, kembalinya kepada poros kebaikan yang dia lakukan dan ketaatan yang dia kerjakan. Bukan hanya kembali kepada fisik, karena bukan itu makna yang pertama ketika kita mendengar bahwasanya mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Kata kuat dan lemah tidak disandarkan kepada fisik, tetapi disandarkan kepada kekuatan hatinya. Kalau kemudian kita, apa bahayanya Ustadz kalau saya menerjemahkan hadis ini secara tekstual? Bahwasanya hadis ini itu artinya adalah kuat secara fisik. Berarti kalau ada saudara-saudara kita yang dilahirkan memiliki keterbatasan fisik, berarti dia tidak bisa dicintai oleh Allah. Padahal salah, belum tentu. Ada mereka yang dilahirkan oleh Allah tidak sempurna kakinya menurut mata kita, tapi sempurna di hadapan Allah. Dan ingatlah, itu bukan produk gagal, karena Allah tidak mungkin memproduksi produk gagal. Kalau kita artikan bahwasanya mukmin yang kuat itu hanyalah fisik, lalu kita tidak kembalikan kepada makna yang benar. Makna yang benar itu adalah makna kekuatan pada hatinya untuk melakukan ketaatan dan bergegas melakukan kebaikan. Berarti kita akan mendapati banyak orang-orang yang mereka ditakdirkan kecil badannya, ada yang memiliki keterbatasan pada kakinya, berarti dia tidak bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dan itu salah. Bisa jadi mereka lebih dicintai oleh Allah, dan itulah yang dimaksudkan. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang memiliki hati yang kuat di dalam beribadah, karena kekuatan itu di hadapan Allah tidak dilihat pada fisik, tetapi dilihat pada kondisi hatinya, terutama ketika dia dipanggil di dalam ketaatan dan ibadah. Makanya maaf ya, mari kita kemudian dapatkan dalam kehidupan kita. Bukankah kita sering menjumpai ya, kita sering menjumpai gitu, ada orang yang kuat, makanannya bergizi, bahkan dia memiliki konsultan gizi yang terus mengontrol dan mengevaluasi ketika dia makan, lalu mengontrol bagaimana dia olahraga, mungkin dia ikut Muay Thai ketika dia melatih fisiknya. Tapi giliran ketika dia sholat, bisa jadi ketika dia sholat baru kemudian membaca An-Naba terasa lama kakinya bergemetar, padahal dia mampu lari sampai 10 kilo, tetapi giliran ketika sholat hanya sebentar saja, maka dia protes kepada imamnya, padahal yang dibaca baru surat An-Naba, belum sampai Al-Baqarah selesai. Dia kuat secara fisik, tapi belum tentu kuat secara hatinya. Ada pula orang yang kemudian kita lihat dalam kondisi lemah, dalam kondisi kecil, mungkin menurut sebagian mata kita dia kerempeng gitu. Tapi sekalinya dia berdiri di dalam sholat, dia tidak akan pernah bergeming di dalam khusyuknya, dan dia tidak pernah merasa berat di dalam sholatnya. Karena dia merasakan justru kekuatan itu pada setiap sholat yang dia lakukan. Dan itulah yang dimaksudkan hati. Jadi kekuatan itu yang dimaksudkan pada hadis ini, karena hadis ini cukup terkenal, itu jangan sampai kita salah kaprah ketika menempatkan arti kekuatan. Kekuatan itu tidak pada fisik, tetapi kekuatan itu pada hati ketika merespon ketaatan dan menahan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan itulah yang dimaksudkan dengan kekuatan. Bahwasanya kekuatan itu pada dasarnya bukan kekuatan pada fisik kita, tapi kekuatan itu pada dasarnya adalah kekuatan ketika pada hati kita. Makanya sesungguhnya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami dulu, yaitu kita meletakkan dulu posisi hadis ini di dalam kajian kita. Bahwasanya bukanlah orang yang dimaksudkan mukmin yang kuat itu bukanlah yang mentekol badannya, bukanlah yang fitness, bukanlah yang mereka selalu makan dalam kondisi tercukupi gizinya. Mereka juga mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau mereka mendapatkan fisik yang semacam itu, mereka niatkan karena Allah, bukan karena ingin dipuji, dan bukan pula untuk meraih simpati. Disinilah kemudian kita akhirnya mendapati, itulah yang kemudian kita harus pahami.
Jadi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang kita bahas pada kesempatan sore kali ini, al-mu'minul qawi khairum wa habbu ilallah minal mu'min al-dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya inilah yang menjadikan kita faham mukmin yang berada di shaf yang pertama tentunya berbeda dengan mukmin yang berada pada shaf yang kedua. Mukmin yang berada pada shaf yang kedua berbeda pada mukmin yang berada pada shaf yang ketiga. Sebagaimana ketika kita mendapati diri kita dipanggil oleh suaranya Allah di dalam adzan, orang yang sholatnya jam misalkan sholat asar sekarang mungkin 14.47 ya. Orang yang sholat asarnya langsung ketika 14.50 dia langsung sholat, itu tentunya berbeda dengan mereka yang sholatnya mungkin 15.30 ataupun 16. Karena apa? Karena sesungguhnya setiap kita mampu untuk bergegas di dalam ketaatan dan kita bergegas di dalam ketaatan, itulah yang dimaksudkan dengan kekuatan yang semakin menjadikan Allah itu cinta. Makanya salah besar, bukan salah lah, 100% tidak benar kalau ada orang yang mengatakan mukmin yang kuat itu fisik. Berarti beliau tadi yang kita lihat videonya dari Yaman berarti tidak layak mendapatkan hadis ini. Padahal dari sinilah kita belajar bagaimana beliau mencintai tempat rumahnya Allah, beliau bergegas mendatangi panggilan Allah walaupun dia tidak diberikan oleh Allah kekuatan fisik sebagaimana saya yang mampu berjalan, mampu berlari dengan begitu cepat, yang mana dia berjalan begitu kesulitan, bahkan hanya melepaskan sandalnya pun dalam kondisi yang sulit. Tapi ketika kita melihat barometer dia untuk mendatangi rumahnya Allah, bergegas untuk datang ke rumahnya Allah, lalu dia tidak pernah merasa berat ketika mendatangi rumahnya Allah karena tahu di situ ada rumahnya Allah, maka sesungguhnya itulah yang kemudian menjadikan kita paham, itulah yang dimaksudkan dengan mukmin yang kuat. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya berpikir gitu. Akhirnya kemudian kita meraba diri kita. Kita ini mukmin yang gimana? Makanya kemudian dengan kita meraba diri kita, mengevaluasi diri kita, dan kita ini balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya di dalam salah satu ayatnya Allah di dalam surat Al-Qiyamah, manusia itu yang paling tahu tentang dirinya. Maka sesungguhnya kita ini yang paling tahu apakah kita itu mukmin yang kuat ataukah tidak. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Makanya ada sebuah ayat yang sangat relate sekali dengan kemudian hadis ini, yaitu adalah ketika kita membaca surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-32. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Allah kemudian menyampaikan sesungguhnya kitab ini, kebenaran ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu hamba-hamba kami ini terbagi menjadi 3. Kata Allah, faminhum dzalimun li nafsihi. Ada di antara kita yang dzalimun li nafsihi. Mereka itu zalim kepada diri mereka sendiri. Mereka zalim sama diri mereka sendiri. Ada yang kemudian muqtasid, ada mereka yang berada pada pertengahan. Ada yang kemudian sabiqum bil khairati biidznillah, ada yang selalu bergegas itu di dalam kebaikan. Yang demikian itu dzalika huwal fadlul kabir, dan itu merupakan karunia Allah yang besar. Makanya kalau kemudian kita ingin mapping ya, hadis ini lalu kita relate dengan surat Fatir ayat yang ke-32, maka kita ini bisa memapping diri kita. Mapping diri kita itu apa? Kita ini berada pada kondisi yang mana? Dzalimun li nafsi. Atau kemudian yang kedua, apakah kita ini muqtasid, yaitu yang kedua, ataukah kita sabiqum bil khairat. Dan masing-masing itu kita mengetahui tentang bagaimana jujur, bagaimana kebersihan hati kita, bagaimana hati kita di hadapan Allah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Karena setiap manusia itu ya, karena pada dasarnya manusia itu lebih mengetahui dirinya daripada orang lain. Maka kemudian manusia itu terbagi menjadi 3. Ada yang pertama dzalimun li nafsihi. Dzalimun li nafsihi itu apa? Mereka itu orang yang suka mencampur adukkan antara perbuatan baik dan buruk. Jadi mereka tidak punya hati yang kuat untuk meninggalkan keburukan, meninggalkan dosa. Ya. Mereka juga melakukan kebaikan. Mereka juga sholat, mereka juga ngaji, mereka juga kemudian puasa sunnah. Tapi terkadang mereka melakukan kejahatan. Mereka ghibah, mereka menodai kehormatan orang, mereka menonton sesuatu yang seharusnya tidak ditonton. Maka itu terkategori pada orang yang paling rendah dalam keimanan. Kekuatannya paling rendah. Itulah yang disebut dengan dzalimun li nafsi.
Tapi mereka tetap melakukan kebaikan. Tetapi kebaikan itu dicampur adukkan dengan berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Dia tidak kuat untuk menghadapi pesona-pesona dosa dan kemaksiatan. Bahkan ketika nasihat ditujukan kepadanya, dia merasa marah ketika nasihat itu ditujukan kepadanya. Dia tidak rela ketika nasihat itu diberikan kepadanya. Dia marah-marah ketika nasihat itu diberikan kepadanya, walaupun dia melakukan kebaikan. Ada nggak orang yang melakukan kebaikan, mungkin dia sholat, bahkan mungkin dia juga bahkan kemudian dia juga ngaji, bahkan kemudian dia juga menjadi pengurus di berbagai macam komunitas dan kajian gitu. Tapi ternyata masih melakukan dosa gitu. Ketika kemudian dia mencampur adukkan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, maka inilah yang disebut dengan zalimul li nafsi, dan ini merupakan kadar kekuatan iman yang paling rendah. Ketika dia mencampur adukkan ini, ada yang semacam ini, yang mereka kemudian mencampur adukkan itu, zalimun, dia zalim kepada dirinya sendiri. Makanya masih ingat nggak kita ketika pernah menyampaikan dalam salah satu riwayat, kita pernah menyampaikan perkataan dari Hasan al-Basri, zalim itu ada 3. Zalim yang tidak dimaafkan oleh Allah, yaitu adalah kesyirikan. Zalim yang tidak dibiarkan oleh Allah, yaitu adalah zalim ketika kita menzalimi orang lain. Ada zalim yang ketiga, zalimnya itu dimaafkan ketika kita menzalimi diri kita sendiri. Makanya kalau kita merasa zalimun li nafsihi, sebagaimana pada surat Fatir ayat yang ke-32, bukan berarti pintu-pintu rahmat itu tertutup bagi mereka yang zalim li nafsi. Enggak. Mereka juga masih memiliki kadar iman. Makanya Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaifu fi kullin khairun. Pada keduanya itu tetap ada kebaikan. Jadi mukmin yang lemah itu jangan merasa dia diintimidasi. Enggak, Rasulullah itu karena tidak mau bahwasanya mukmin yang lemah itu merasa diintimidasi dan merasa ditinggalkan, Rasulullah mengatakan wa fi kullin khairun. Dua-duanya ada kebaikan tentunya. Artinya walaupun kita masih zalim li nafsihi, walaupun kita masih mencampurkan adukkan antara kebaikan dan keburukan, tetap ada kebaikannya daripada kemudian kita sudah lebih parah daripada itu. Ya, bukan berarti kemudian cepat merasa puas. Jangan pernah merasa cepat puas dalam keimanan. Karena merasa cepat puas itu merupakan salah satu di antara strategi yang dijebak oleh setan pada kehidupan manusia. Ya. Makanya kemudian zalimun li nafsihi. Ini yang paling lemah. Walaupun ini tetap ada kebaikan sebagaimana perkataan Rasulullah, wa fi kulli khairin wa fi kullin khairun. Dalam mukmin yang kuat ada kebaikan, dalam mukmin yang lemah juga masih ada kebaikan juga. Jangan merasa diintimidasi. Wah, saya sudah nggak diperlukan sama Allah, saya sudah terlalu jelek. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Yang lebih buruk daripada dosa itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Para ulama itu ditanya, Ustaz, Syekh, apa yang lebih buruk daripada dosa? Syekhnya menjawab, yang lebih buruk dari dosa itu kamu merasa berputus asa dari rahmatnya Allah. Walaupun kita tahu kita ini banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak perkara-perkara yang melampaui batas yang kita lakukan dalam kehidupan, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena yang lebih buruk daripada kemaksiatan itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Makanya Rasulullah SAW kemudian memberikan sebuah kabar penenang di hadis ini juga. Wa fi kullin khairun. Tetap kok, walaupun kamu lemah iman tetap ada kebaikannya. Sudah, stay di sini, tingkatkan pelan-pelan keimanan kamu untuk menuju kepada kebaikan. Itulah yang disebut dengan zalimun li nafsihi. Ada yang kedua, al-muqtasidun, yang kemudian Allah katakan wa minhum muqtasid. Yang kedua itu ada yang muqtasid. Muqtasid itu adalah orang-orang yang mereka itu di pertengahan. Ya. Mereka itu adalah orang yang mengerjakan yang wajib, mereka juga menahan dari yang haram. Tapi kemudian mereka tidak bergegas dalam perkara-perkara tambahan. Mereka tidak mencukupkan, mereka tidak menambahkan dengan yang sunnah. Mereka mengerjakan yang wajib, lalu meninggalkan yang haram. Sudah meninggalkan yang haram, banyak bertaubat, banyak beristighfar. Tapi dia di pertengahan. Kalau melakukan yang wajib, dia lakukan, dia kerjakan apa yang kemudian harus dilakukan dan dikerjakan gitu ya. Tetapi kemudian hanya sebatas itu muqtasid yang di tengah-tengah. Yaitu ketika mereka di tengah-tengah di dalam melakukan itu. Makanya orang-orang yang muqtasid ini sebenarnya lebih baik daripada yang zalimun li nafsihi. Apa bedanya antara yang zalimun li nafsihi sama muqtasid, Ustaz? Yo beda. Zalimun li nafsihi masih mencampur adukkan. Habis sholat, ya masih kemudian pegang tangan perempuan yang bukan halal untuknya.
kemudian habis ngaji masih menikmati ghibah, itu dhalimun li nafsihi. Tapi kalau muqtasid, mereka sudah betul-betul melakukan kebaikan, lalu mereka sudah meninggalkan dosa-dosa. Dosa-dosa sudah mereka mulai tinggalkan, hatinya sudah sensitif terhadap dosa, hatinya sudah merasa bersalah dengan kemaksiatan, hatinya sudah merasa tidak enak ketika melakukan pelanggaran. Akhirnya mereka terus memperbaiki dirinya dengan berkomitmen meninggalkan dosa. Mereka betul-betul meninggalkan dosa. Mereka betul-betul jaga diri mereka dari perkara-perkara yang haram. Yang mereka tahu ini haram, ini nggak boleh, mereka tahan dirinya dari perkara itu. Tetapi ketika melakukan ketaatan, dia hanya mencukupkan yang wajib. Ini yang disebut dengan muqtasid. Kemudian ada yang ketiga, yaitu adalah wa minhum sabiqum bil khairat. Ada yang tertinggi yang disebut dengan mukminul qawi. Apa itu? Yaitu adalah mereka yang senantiasa bergegas di dalam kebaikan, melakukan ketaatan, bukan hanya mencukupkan yang wajib, tetapi juga menambahnya dengan yang sunnah. Dan mereka bukan hanya meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh pun mereka tinggalkan. Jadi mereka sudah tidak peduli apakah haram ataukah makruh. Selama itu haram, makruh, ada keburukannya, mereka berkomitmen untuk meninggalkan. Dan mereka menjaga diri dari perkara apapun yang bisa merusak akhiratnya, mereka menjaga diri. Bahkan sampai ketika bercanda, ngobrol, ketika dia sudah merasa ini sudah jatuh dalam perkara yang makruh, maka dia menahan dirinya. Dia tidak masuk kepada pusaran-pusaran itu ketika dia sudah menjadi sabiqum bil khairat. Hatinya bersih, jiwanya bening, tahu yang ditinggalkan bukan yang haram saja, tetapi juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Maka kemudian dia tinggalkan. Jadi dia bergegas di dalam kebaikan, dia bergegas di dalam perkara yang wajib, bergegas di dalam perkara yang sunnah, karena Allah itu mencintai mereka yang bergegas di dalam ketaatan, ya kan? Makanya orang yang sedekah pada zaman Rasulullah, orang yang sedekah sebelum Fathu Mekah, pahalanya jauh lebih besar daripada yang sedekah setelah Fathu Mekah. Kenapa kok beda, Ustaz? Ya beda. Karena orang yang sedekah pada Fathu Mekah, sebelum Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, mereka bergegas, walaupun mereka dalam kondisi sulit dan serba kesusahan. Beda dengan orang yang infak setelah Fathu Mekah, itu kan sudah zamannya sudah gampang. Maka Masya Allah, itulah yang namanya bergegas. Makanya orang yang bergegas di dalam kebaikan harus ingat kepada salah satu di antara sabda Rasulullah SAW. Sabdanya Rasulullah SAW adalah, barang siapa orang yang senantiasa menyegerakan kebaikan, maka Allah akan segerakan kebaikan-kebaikan untuknya di akhirat sebagaimana dia menyegerakan kebaikan di dunia. Orang yang menyegerakan datang ke masjid, orang yang menyegerakan untuk selalu mampu bangun di tengah malam, selalu menyegerakan di dalam ketaatan, maka itulah orang-orang yang mereka pula akan disegerakan oleh Allah dalam kehidupan pengadilan Allah kelak pada waktu di Yaumul Mizan. Makanya orang yang senantiasa melambat-lambatkan kebaikan, ketika ngaji terlambat, mungkin ketika mendaftar sesuatu yang baik kemudian dia juga terlambat, mengakhir-akhirkan, mengulur-ngulur waktunya, maka itu merupakan salah satu di antara sebab Allah akan mengakhirkan kebaikan kepadanya dalam kehidupan kelak di akhirat, sebagaimana dia telah mengakhirkan kebaikan ketika dia di dunia. Nah, makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami hadisnya. Berarti hadis inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'minil dha'if fa fi kullin khairun. Sesungguhnya hadis ini memberikan kepada kita sebuah makna yang benar. Sesungguhnya yang dimaksudkan kuat itu kuat hatinya, kuat di dalam merespon ketaatan, kuat di dalam menahan diri dari perkara yang haram, kuat di dalam menahan yang makruh, kuat di dalam melakukan yang wajib, dan tegar di dalam melaksanakan yang sunnah. Kalau ada orang sudah masuk pada definisi ini, maka sesungguhnya dia lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun mukmin yang lemah itu pun masih ada kebaikan, dan Allah tidak pernah meninggalkan mereka ketika mereka tidak pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa berusaha memahami betul semua hal-hal semacam ini pada kehidupan kita. Jadi setelah kita mendudukkan hadis tadi, riwayat Muslim, kita kemudian relate dengan hadis Ibnu Majah yang tadi kita bahas, kita mapping nih, kita petakan, kita ini masuk yang mana? Apakah kita dhalimun li nafsihi, apakah kita muqtasid, apakah kita sabiqun bil khairat? Dan orang yang menjadi sabiqun bil khairat ini apa?
mereka akan mendapatkan reward dan mereka akan mendapatkan tambahan pahala. Selain dari apa yang mereka lakukan, dari pahala yang mereka sudah dapatkan, mereka juga akan mendapatkan tambahan. Bukankah orang yang lari 40 km, orang yang maraton tuh 42 km, orang yang menyentuh garis finish pertama kan hadiahnya besar. Walaupun setiap orang yang mencapai, walaupun setiap orang yang mencapai finish itu semuanya dapat penghargaan dan trofi. Misalkan yang ikut lomba lari maraton 100 orang. Semuanya yang ternyata sampai ke garis finish ternyata cuma 30 orang. 70 orang gugur. Mereka muntah di jalan, tidak mampu melanjutkan perjalanan. 30 orang ini dapat piagam. Piagam telah menyelesaikan lomba lari 42 km. Tapi tentunya yang datang pertama, yang menyentuh garis finish tentunya dapat hadiah besar, 100 juta. Yang menyentuh garis finish yang kedua, tentunya mendapatkan hadiah lebih kecil, 70 juta. Yang kemudian menyentuh garis finish yang ketiga, mungkin dia mendapatkan hadiah 50 juta. Itulah yang saya maksudkan. Orang kalau sudah berada pada kondisi sabiqum bil khairat, ketika dia sudah berada pada kondisi sabiqum bil khairat, maka sesungguhnya dia selain mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan, dia mendapatkan reward tambahan dari Allah. Karena dia bergegas di dalam kebaikan dan itu menunjukkan kekuatan imannya. Makanya tadi orang yang kita lihat, orang yang kemudian kita jumpai di dalam video yang tadi kita lihat, yaitu orang Yaman, ketika dia dalam kondisi kesulitan untuk berjalan, kok dia tetap datang ke masjid, pahala dia lebih besar daripada pahala kita yang normal. Kenapa? Kalau kita normal, wajar datang ke masjid. Walaupun itu pun juga masih banyak yang belum datang ke masjid. Tapi dia dalam kondisi yang semacam itu, kakinya dalam kondisi yang sulit, bahkan ketika berjalan dalam kondisi kesulitan, bahkan melepaskan sepatunya dia harus bersandar sampai ke bawah untuk melepaskan sandalnya, kok dia tetap mampu datang ke masjid. Maka itu merupakan tambahan reward yang Allah berikan kepadanya. Itulah maksud yang dikatakan oleh Allah, al-mu'minul qawi habbu khairun min minal mu'min al-dhaif wa fi kullin khairun. Sesungguhnya orang mukmin yang kuat hatinya dalam merespon ketaatan, merespon yang wajib, merespon yang sunnah, bertekad meninggalkan yang haram dan makruh, itulah yang dimaksudkan dengan kekuatan. Itu lebih mulia daripada mukmin yang lemah imannya. Ketika lemah iman itu kemudian menjadikan dia lambat merespon kebenaran. Kalau kebenaran datang direspon dengan perasaan, dengan prasangka, dengan berbagai macam kerumitan-kerumitan yang dihadirkan yang intinya mengulur-ngulur dia untuk melakukan ketaatan. Nah, itulah maksud yang benar. Inilah makna hadisnya. Bagaimana penjelasan-penjelasan di belakangnya? Bagaimana kemudian tentang ihris alama yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada. Nah, nanti akan kita bahas insyaallah part yang kedua. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pembahasan 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, part yang kedua bersama dengan Majelis Taklim Ciniro. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Kalau ada di antara kita yang dzalimun li nafsihi, semoga kita naik kepada muktasid. Kalau ada di antara kita yang muktasid, moga-moga kita naik kepada golongan sabiqum bil khairat. Ayo kita tingkatkan persiapan kita menuju garis kematian. Siap tidak siap kita pasti mati. Dan yang beruntung adalah sabiqum bil khairat dan orang-orang yang selalu menepati perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala.